Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang internet gateway pada perangkat mikrotik. Nah, di mana video kali ini saya harapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru pertama kali mengkonfigurasi internet gateway mikrotik, dan teman-teman yang baru mau belajar dasar dari mikrotik. Nah, bagaimana cara untuk mengkonfigurasi internet gateway nanti akan kita bahas di dalam video ini. Selebihnya yang harus kita ketahui, ada beberapa hal yang harus kita siapkan kalau kita ingin melakukan yang namanya konfigurasi internet gateway. Contohnya adalah kita membutuhkan sebuah yang namanya jaringan internet. Ya, tentunya jaringan internet ini bisa kita dapatkan dengan cara kita melakukan kontrak dengan ISP tertentu yang bisa melayani jaringan internet ya. Nah, untuk topologinya sangat dasar. Topologinya bisa kita lihat berikut ini. Nah, dari topologi tersebut sudah kelihatan bahwa topologi ini sangat sederhana. Sesuai dengan pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang konfigurasi dasar internet gateway yang paling dasar ya, jadi yang paling dasar. Nah, untuk router yang saya gunakan adalah RB450, di mana router kali ini itu tidak memiliki yang namanya wireless. Jadi nantinya saya tidak akan tunjukkan bagaimana cara menyeting wireless. Akan tetapi saya akan menunjukkan caranya bagaimana ketika kita mau membangun internet gateway pada router mikrotik ini, kemudian selanjutnya di-share ke klien yang menggunakan kabel. Oke. Sebelum memulai bagaimana cara konfigurasinya, di sini saya sudah memiliki dua kabel, di mana kabel yang pertama ini adalah kabel yang menuju ke internet. Saya akan pasangkan di header 1 sesuai dengan topologi. Kemudian yang menuju ke router ke mikrotik saya itu adalah yang menuju ke komputer saya adalah header 2. Nah, jadi di sini saya sudah pasangkan seperti ini kabelnya. Sekarang saya tinggal membuka Winbox pada komputer saya. Nah, oke, di sini pada Winbox itu akan terbaca secara otomatis MAC address dari mikrotik yang kita miliki beserta identitasnya. Nah, di sini adalah RB450 sesuai dengan yang saya gunakan. Nah, kemudian kita silakan klik MAC addressnya. Kemudian klik connect. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, jangan pernah melakukan kontrol router menggunakan header 1 apabila router dalam keadaan masih baru ya. Kenapa? Karena jika router itu masih dalam keadaan baru, maka router tersebut masih memiliki konfigurasi dasar dari pabriknya. Nah, oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi internet gateway. Nah, kebetulan dari setiap ISP itu pasti menyediakan yang namanya modem ya. Nah, di mana modem ini nantinya sudah dikonfigurasi juga dengan IP DHCP, di mana setiap interface yang terhubung menggunakan jalur kabel itu sudah memiliki IP defaultnya ya. Misal contoh pada internet atau ISP Telkom. Kalau ISP Telkom atau yang dikenal dengan IndiHome itu biasanya dari router dari modemnya itu sudah memiliki IP secara otomatis, yaitu 192.168.1.1. Nah, kalau untuk ISP lain contohnya Bisnet, biasanya dari modemnya itu adalah 192.168.100.1. Nah, semuanya memiliki kapasitas dengan nilai CDR adalah
/24, dimana kalau /24 ini memiliki yang namanya IP yang bisa digunakan sebanyak 254 IP. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan memanfaatkan yang namanya jaringan DHCP server tersebut, sehingga ketika kita mau mengkonfigurasi yang namanya internet gateway pada router Mikrotik ini sangat mudah. Karena kenapa? Dari modem itu sudah memiliki yang namanya DHCP server. Maka kita cukup mengaktifkan DHCP client pada router kita. Jadi seperti itu. Nanti router yang kita miliki akan mendapatkan IP secara otomatis dari si modemnya beserta DNS, NTP, dan juga beserta gateway-nya. Nah, caranya seperti apa? Yaitu pada Mikrotik yang sudah terbuka seperti ini, kita cukup masuk melalui menu IP. Jadi kita masuk melalui menu IP, kemudian masuk ke bagian DHCP client. Nah, pada DHCP client ini kita menambahkan satu konfigurasi. Kemudian di sini ada interface ya, di mana interface ini kita harus memilih interface yang terhubung langsung ke modem yang kita miliki. Nah, misal tadi itu yang untuk internet adalah Ether 1, saya pasangnya sesuai dengan topologi. Nah, kemudian di sini ada USpear DNS. USpear DNS ini kenapa harus dicentang? Ini dikarenakan kita akan mendapatkan DNS secara otomatis sesuai DNS yang dimiliki oleh router yang ada pada ISP kita. Terus ada di sini kemudian yang namanya USpear NTP, di mana USpear NTP ini fungsinya nanti kita akan mendapatkan yang namanya pengaturan waktu secara otomatis pada routernya kita jika kita melakukan checklist pada USpear NTP tersebut. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada namanya add default route. Nah, add default route ini di sini ada tiga pilihan ya. Ada spesial classless. Nah, terus ada pilihan no, ada pilihan yes. Nah, agar kita mendapatkan gateway secara otomatis, maka kita pilihnya yes. Karena kalau kita memilih no, pasti kita harus memasukkan gateway secara manual pada router kita. Nah, jadi kita pilih yes aja seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, apabila konfigurasinya terlihat berwarna abu-abu seperti ini tidak usah khawatir. Cukup Anda mengklik konfigurasi yang Anda buat tadi, kemudian klik simbol checklist. Nah, setelah itu secara otomatis nantinya harusnya Anda akan mendapatkan IP address sesuai dengan IP pada modem Anda. Di sini sebagai contoh IP yang saya dapatkan adalah 14.14.14.210/24. Ini saya sudah sesuai dengan IP internet yang saya share sekarang ke router yang saya gunakan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian IP DNS. Nah, kita lihat di IP DNS sesuai dengan fungsi yang sudah kita masukkan tadi pada yang namanya IP DHCP client, maka secara otomatis kita mendapatkan DNS. Nah, DNS ini nantinya sesuai dengan DNS dari ISP yang kita miliki. Berarti kalau ISP Telkom, maka DNS-nya nanti akan disesuaikan dengan DNS-nya Telkom. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan jaringan Bisnet, maka di sini saya mendapatkan DNS yang disediakan oleh Bisnet. Nah, seterusnya apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, yang kita lakukan apabila kita sudah mendapatkan DNS seperti ini, kita cukup checklist bagian allow remote request-nya. Nah, setelah kita menceklis allow remote request, ini bisa langsung kita klik OK. Nah, kenapa harus kita berikan checklist pada allow remote request? Ini agar DNS ini diizinkan untuk digunakan si kliennya. Kenapa?
biasanya apabila kita tidak melakukan checklist pada allow remote request, maka klien itu biasanya tidak akan bisa menggunakan DNS yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian firewall NAT ya. Nah, di bagian firewall NAT ini kita akan tambahkan satu konfigurasi di mana untuk bagian generalnya itu adalah srcNAT, di mana srcNAT ini adalah singkatan dari Source Network Address Translation. Maksudnya ini adalah asal dari network yang akan ditranslasikan nantinya. Nah, oke, selanjutnya kita akan menyeting yang namanya out interface, di mana nantinya out interface ini adalah tujuan setiap network itu akan diarahkan kemana ketika ada klien yang ingin mengakses internet. Maka di sini out interface-nya adalah interface yang menuju ke internet. Sebagai contoh tadi, interface yang menuju ke internet adalah header 1. Maka di sini kita pilih header 1. Nah, jangan sampai kita salah memilih out interface. Misal kita pilihnya header 3 atau header 2, yang jadinya nanti kliennya tidak akan di forward atau tidak akan diarahkan ke interface yang memiliki jaringan internet. Jadi yang harus kita pilih adalah interface yang memiliki atau yang terhubung langsung ke modem yang memiliki jaringan internet yang kita miliki tadi. Nah, setelah itu di bagian action. Untuk action sendiri yang kita lakukan adalah memberikan pilihan masquerade. Nah, di mana nanti perintah inilah yang akan melakukan forward, melewatkan data-data yang berasal dari klien router kita menuju ke jalur internet. Nah, NAT ini sebenarnya fungsinya adalah mentranslasikan setiap network lokal pada jaringan yang kita miliki menuju ke IP public dari router atau dari modem yang kita miliki. Nah, tujuannya apa? Karena di internet itu sebenarnya ketika kita mengakses sebuah situs, maka yang terbaca di server dari situs tersebut bukanlah IP lokal dari setiap klien router kita, melainkan IP public dari modem yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya NAT ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak membuat NAT ini, nantinya si klien tidak akan bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya ulangi. Jadi fungsi dari NAT ini adalah Network Address Translation. Jadi menerjemahkan IP privat ke IP publik atau sebaliknya dari IP publik ke IP privat. Makanya settingan ini sangat penting. Nah, jika kita sudah menyeting seperti ini, tinggal kita klik OK saja. Seperti ini. Selanjutnya, jika kita tadi tidak melakukan pilihan yes pada add default route yang ada di DHCP client ini tadi, jadi yang ini ya. Jadi kalau kita tadi tidak memilih di sini yes, maka secara otomatis nanti kita harus mengisikan gateway secara manual pada menu IP kemudian routes. Nah, jadi di sini kita harus menambahkan yang namanya gateway jika kita tadi tidak melakukan yang namanya pemilihan add default route. Di sini yes ya. Kalau kita pilih no kayak gini, maka kita masukkan secara manual. Tapi kebetulan kita pilihnya tadi itu adalah yes, maka secara otomatis kita sudah mendapatkan gateway dari modem kita. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya sampai di sini sampai langkah ini router yang kita miliki itu sudah terkoneksi dengan Google. Ping www.google.co.id. Nah, ini sudah connect. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP yang diarahkan ke klien. Nah,
Jadi IP yang akan diarahkan ke klien. Perhatikan, MikroTik itu memiliki beberapa interface. Nah, tadi interface yang saya arahkan ke komputer saya adalah header 2. Nah, berarti ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk interface untuk settingan IP pada setiap interface. Pertama, kalau kita menginginkan semua interface ini memiliki network yang sama, maka kita harus menggabungkan semua interface ini dalam satu interface bridge ya. Jadi kita harus membuat interface bridge pada menu bridge ini. Nah, misal kita oke kayak gini, maka secara otomatis akan masuk ke dalam sini. Nah, jika kita ingin menggabungkan ya, tapi jika kita tidak ingin menggabungkan dalam hal setiap interface memiliki satu network yang berbeda dengan interface yang lain, maka kita tidak perlu menambahkan interface bridge. Nah, contoh di sini saya akan kasihkan gimana kalau semua interface ini saya berikan IP yang sama. Maka semua interface yang ini mulai dari header 2 sampai header 5 ini harus saya masukkan ke dalam interface bridge ini tadi. Nah, contoh saya akan buat di sini satu interface bridge. Nah, ini bagian generalnya kayak gini, tinggal di oke saja. Kemudian bagaimana cara menggabungkan dari header 1 sampai header 5 ini? Nah, caranya adalah cukup masuk ke menu port. Terus pada menu port ini kita harus menambahkan setiap interface ini ke dalam menu bridge. Contoh di sini misal header 5 dulu. Nah, bridge-nya adalah bridge 1, ini sesuai dengan nama bridge-nya. Kemudian tambah lagi, ini untuk header 4, bridge-nya sama. Tambah lagi, untuk header 3, untuk port bridge-nya juga sama. Dan begitu pun dengan header 2. Maka keempat interface ini mulai dari header 2 sampai header 5 itu hanya bisa menggunakan satu network yang sama atau satu segmen network yang sama. Contoh seperti ini. Saya akan masuk ke menu IP, misal IP address. Saya akan tambahkan di sini, misal IP-nya adalah 172.1.1.1/24. Contoh kayak gini. Saya masukkan ke interface bridge satunya. Kenapa harus saya masukkan ke interface bridge 1? Karena interface bridge 1 ini adalah penghubung semua interface yang tadi sudah kita gabungkan. Nah, sehingga kita tidak memberikan IP ini pada header 2, atau header 3, atau header 4, atau header 5 yang sudah ada di sini, melainkan kita menggunakan bridge-nya. Jadi induknya yang diberikan IP. Nah, sehingga nantinya semua port dari header 2 sampai header 5 ini memiliki segmen IP dengan network 172.1.1.0/24. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau menggabungkan semua interface-nya. Tapi kalau kita tidak mau menggabungkan interface-nya, maka kita tidak perlu menambahkan interface bridge ini tadi. Nah, jadi nantinya contoh di sini saya disable saja. Sebenarnya bisa langsung dihapus. Nah, contoh di sini saya disable saja. Nah, jadi ketika kita menambahkan IP ini tadi, yang kita pilih harus kita arahkan ke interface mana yang terkoneksi dengan si kliennya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita melakukan yang namanya konfigurasi satu persatu pada setiap interface-nya. Nah, misal contoh ya, header 2 IP-nya ini. Terus header 3-nya saya masukkan IP 172.2.1.1/24. Nah, jadi kita memasukkan satu persatu seperti ini.
Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan yang namanya tadi interface bridge seperti ini, kita bisa menggabungkan semua port menjadi satu network sehingga kita tidak perlu menambahkan IP di setiap interface-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya agar klien ini bisa menerima IP secara otomatis dari router kita, maka selanjutnya kita buatkan yang namanya IP DHCP server. Nah, setelah itu kita klik DHCP setup. Ini sangat mudah caranya. Kita tinggal pilih interface bridge 1 tadi yang menggabungkan semua atau yang menghubungkan semua port interface tadi. Setelah itu kita klik next, 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 dan oke. Gitu aja caranya. Nah, selanjutnya klien kita pasti akan mendapatkan IP secara otomatis seperti ini. Tinggal pilih yes. Kemudian kita tinggal menguji apakah komputer kita ini sudah terkoneksi dengan internet apa belum. Contoh, saya buka YouTube. Oke, ini sudah connect dengan internetnya. Nah, atau tidak, di bagian sini itu sudah connected dan statusnya adalah internet akses. Nah, sekarang saya akan coba misal npel.com. Ini adalah situs untuk menguji kecepatan dari sebuah internet. Nah, oke, ini udah terbuka, tinggal saya start test. Nah, harusnya nanti bakalan kelihatan berapa besar bandwidth yang kita dapatkan dari si ISP. Nah, di sini saya mendapatkan sekitar paling maksimal adalah 30 mega. Nah, tapi yang harus kita lihat di sini adalah hasil rata-ratanya ya. Rata-rata bandwidth yang bisa digunakan kalau kita mau mengetes kecepatan internet. Nah, oke, ini pengetesan upload. Nah, uploadnya bisa sampai maksimalnya 60 ternyata dapatnya. Tapi nanti kita akan melihat rata-rata di bawah sini. Nah, kalau rata-ratanya tadi di bagian download itu sekitar 26. Nah, uploadnya sekitar 54. Nah, oke. Jadi seperti itulah cara mengkonfigurasi internet gateway pada Mikrotik yang sangat dasar ya. Ini adalah cara dasar untuk konfigurasinya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Apabila ada masukan silakan juga masukkan di dalam kolom komentar. Nah, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu pada video berikutnya.